Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده فكشف الله به عن عباده الغمة. صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد. معاشر المسلمين أعزني وأعزكم الله. اتقوا الله حق التقوى faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang semoga kita semua senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala karuniai dengan rahmatnya yang luas. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan yang penuh berkah dan mulia ini Allah masih panjangkan usia kita. Allah masih tambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dengan taufik dari Allah, Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju rumah Allah, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jal. Dan penuh harap Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Dan semoga dalam kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada kita semua. Sembari kita berusaha untuk menjaga dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan penuh harap kembali nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk menghadapnya dalam kondisi yang husnul khatimah.
Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Hidayah Allah, ilmu agama, tidak kita pungkiri adalah sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan ketika kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Manusia itu lebih membutuhkan ilmu jika dibandingkan dengan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena seseorang bisa saja, mungkin saja dia membutuhkan makan dan minum dalam satu harinya cukup 1 atau 2 kali. Dan dengan demikian dia masih bisa hidup. Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Namun kebutuhannya terhadap ilmu, dan khususnya ilmu agama ini, adalah sejumlah nafasnya. Mengapa demikian jamaah Jumat yang dirahmati Allah? Karena sesungguhnya sejak manusia itu bangun dari tidurnya hingga dia tidur kembali, bahkan di dalam tidur itu sendiri, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan semua sunnah-sunnahnya, dan tidak satu adab pun melainkan beliau telah mengajarkannya kepada kita semua. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan para hambanya untuk senantiasa menggali, untuk senantiasa mencari ilmu yang telah diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana terucap dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam peribahasa yang sering kita dengar, sebuah ungkapan, malu bertanya, sesat di jalan. Yang maknanya ketika kita segan untuk bertanya pada perkara yang memang kita tidak tahu, maka sesungguhnya rasa malu kita, segannya kita untuk bertanya, akan menjadi sebuah sebab kerugian untuk diri kita sendiri. Dan diungkapkan dalam peribahasa tadi, sesat di jalan. Dia tidak akan tahu kemana arah jalan yang harus dia tempuh untuk menuju tempat yang dia inginkan. Demikian pula dengan ilmu agama ini. Dalam ilmu agama ini tentunya kita akan banyak menemukan persoalan. Maka kunci utama ketika kita mendapati adanya permasalahan dalam wudhu kita, dalam mandi kita, dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam muamalah keseharian kita, masalah-masalah yang kita temui, kunci utama untuk bisa keluar dari lingkaran problematika tersebut adalah bertanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semua, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-43,
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu, kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, jikalau kalian tidak tahu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya, "Anna asabta hadzal ilm?" Bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak ini? Maka dia radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lisanun sa'ul wa qalbun aqul." Modalnya adalah lisan yang banyak bertanya dan akal atau hati yang senantiasa berfikir. Maka inilah kunci bagi siapapun yang ingin mendapatkan banyak ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menghilangkan rasa malunya, rasa enggannya untuk menggali, mencari dan bertanya dalam masalah-masalah yang dia hadapi dalam kehidupan kesehariannya. Namun demikian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Beliau mengabarkan kepada kita, sesungguhnya yang menjadikan umat-umat sebelum kalian itu binasa adalah karena mereka banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka timbullah pertanyaan. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertanya. Para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum memberikan contoh kepada kita dengan banyak bertanya. Namun di sisi lain Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa banyak bertanya menjadi sebab kehancuran umat-umat sebelum kita. Maka bagaimana kita memahami antara dalil yang tertuang di dalam Al-Quran, demikian pula yang tertuang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perkara agama ini memang tidak seluruhnya layak untuk kita pertanyakan. Di sana ada perkara-perkara gaib yang memang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan untuk menguji para hambanya, dan bukan untuk banyak ditanyakan oleh manusia tentang bagaimana wujud Allah Subhanahu wa taala, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka tidak ada orang yang tahu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan ditanya, "Akhbirni anis sa'ah," kabarkan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Beliau hanya mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Saya yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang maknanya saya dan Anda sama-sama tidak tahu. Sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka hal-hal gaib yang memang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bukanlah sesuatu yang layak untuk kita pertanyakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, maka wajib bagi kita untuk mengimani. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kabarkan, maka wajib bagi kita untuk berdiam diri. Adapun terkait dengan amaliyah keseharian kita,
dalam bersuci kita, dalam sholat kita, puasa kita, sedekah kita, kehidupan keluarga kita, interaksi dengan masyarakat kita, yang mungkin di dalamnya kita akan temui masalah, maka disitulah kita bertanya. Itu pun dengan catatan bahwa seseorang tidaklah harus mengetahui apa rahasia di balik ibadah tersebut. Allah Azza wa Jalla ada kalanya berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah pilih. Dan ada kalanya Allah sembunyikan hikmah itu dari sebagian hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Mungkin sebagian pernah muncul dalam benaknya beberapa pertanyaan. Mengapa sholat kita harus 5 waktu? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 1? Kenapa harus setiap hari? Kenapa tidak sepekan sekali? Kenapa puasa harus di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan yang lain? Kenapa harus 1 bulan penuh? Kenapa tidak 1 pekan saja? Semua itu sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada diri kita. Maka tugas kita, kewajiban kita, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dengan suatu amalan, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala larang dari suatu amalan, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ketika Allah berikan hikmahnya kepada kita, maka itulah nikmat. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan hikmahnya kepada kita, bukan berarti kemudian kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan, atau malah justru kita mendatangi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Di mana sebuah ilustrasi sederhana. Sebuah pasukan. Ketika di antara mereka ada yang kemudian diperintahkan untuk berlari. Ada yang diperintahkan untuk melakukan gerakan push up. Atau mungkin ada yang diperintahkan untuk melakukan gerakan berguling badan. Tidak satu pun berani untuk bertanya, "Komandan, apa hikmahnya berlari? Komandan, kenapa saya disuruh berguling badan?" Semuanya sami'na wa ata'na. Ada kalanya mungkin di kemudian hari dia mengetahui manfaat daripada perintah dan larangan tersebut. Namun barang siapa yang tidak Allah berikan hikmah, tetaplah untuk bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan tetap untuk bisa meninggalkan, berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullah wa lina'lam annahu man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatkanlah diri-diri kita sebagai manusia yang miskin ilmu,
yang sangat fakir dan sangat membutuhkan akan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama apapun kita belajar, sepanjang apapun kita mengajar, setinggi apapun kursi dan kedudukan seorang, sebanyak apapun hartanya, semuanya tetaplah hamba-hamba yang miskin dan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan membutuhkan dunia ini, namun membutuhkan pertolongan Allah untuk senantiasa Allah beri hidayah, petunjuk menuju jalan yang lurus. Maka lihat dalam keseharian kita, sudah seberapa banyak kita memohon ilmu kepada Allah Azza wa Jalla, dan sudah seberapa banyak kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat dalam dunia maupun akhirat kita. Maka semoga dalam kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan karunia ilmu-ilmu yang bermanfaat pada hari ini dan seterusnya. Dan semoga Allah senantiasa hindarkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin wa a'li rayatal haqqi wad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makanin binasrik. Allahumma ayyidhum bi ta'yidik. Allahumma akhdhul aduwaka wa aduwahum ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ij'al wulata umurina minal mu'minin. Allahumma ij'al wulata umurina minal muttaqin. Ihdina wa iyyahum sabilar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.